Assalamualaikum, selamat datang kembali di Guru Gumbel Channel. Tahun 2019 saya berjumpa dengan seorang dari Nepal yang kemudian hubungan kami cukup intensif dan sangat dekat, sedemikian sampai kami masih menjalin diskusi intensif dengan orang itu. Buat baraya subscriber yang lama banget tentu saja mengenal orang yang saya sebut itu. Nah, di salah satu pertemuan awal kami itu ada sesuatu yang membuat saya kaget, di mana dia menunjukkan video di media sosial, khususnya Facebook, tentang betapa rusuhnya Nepal, demonstrasi, korupsi, kekerasan, pelemparan gas air mata, dibalas molotov dan lain sebagainya, keras sekali di sana itu. Nah, yang membuat saya kaget itu sebenarnya bukan itu. Yang membuat saya kaget itu adalah bahwa orang Nepal itu kemudian berkata kepada saya, ini hanya ada di media sosial, di majalah tidak akan ada, di koran tidak akan ada, di televisi mainstream tidak akan ada. Berita seperti ini tidak pernah akan ada. Sebesar apapun demonstrasi di Nepal, sebesar apapun tragedi yang terjadi di Nepal, orang-orang di dunia internasional tidak akan tahu itu. Karena apa? Karena pemerintah memblokir semua informasi agar orang-orang luar tidak bisa melihat Nepal dan orang-orang Nepal tidak bisa berbicara keluar. Dia bilang ini seperti itu. Saya iseng-iseng berhadiah, ngetiklah di Google Nepal. Emang gak ada kerusuhan, gak ada berita apa-apa di sana. Saya ingat saya lihat detik.com tapi berbicara tentang bagaimana Perdana Menteri Nepal begini dan begitu gitu. Saya lihat berita di Okezone, saya lihat di mana-mana enggak ada. Saya ganti kata kuncinya pakai bahasa Inggris, juga tidak ada. Padahal itu di medsos Facebook khususnya pada waktu itu yang saya lihat itu ramenya luar biasa. Oh, dan inilah yang akhirnya memberikan penjelasan kepada kita, kalau baraya pengen tahu tentang Nepal, jangan lihat di media mainstream. Kalaupun ada berita tentangnya, itu biasanya sudah benar-benar disensor. Bahkan saya berani taruhan, seberapa banyak di antara baraya yang tahu bahwa Nepal itu adalah negara yang dikuasai oleh Partai Komunis. Baraya tahu nggak itu? Nggak tahu kan? Nggak. Kebanyakan di antara kita hanya tahu Nepal tentang pegunungan Himalayanya, tapi tidak tahu hal selain tentang itu. Karena apa? Karena pemerintahan yang begitu berhasil menutup informasi-informasi dari sana keluar. Nah, terkait sekarang terjadi kerusuhan di Nepal, saya akan jelaskan informasi A1 yang tidak akan baraya dapatkan dari media mainstream. Kenapa? Karena saya langsung ngobrol dengan demonstrannya, dengan aktivisnya, dengan orang-orang yang terdiasporanya, dan yang benar-benar ada di sana, bukan dari media. Dan baraya nanti akan menemukan betapa bedanya apa yang ditampilkan dengan media dengan apa yang saya sebutkan. Jadi simak videonya sampai tuntas, yuk kita bahas. Kita mulai berbicara dari sejarahnya dulu, karena dari sinilah baraya akhirnya akan sadar tentang betapa peliknya, betapa rumitnya, dan betapa nggak enaknya hidup sebagai orang Nepal. Pada tahun 1768, kerajaan Nepal didirikan dengan maharaja yang luar biasa kuat, besar, dan disegani. Pada waktu itu, Nepal ukuran wilayahnya pun sangat-sangat besar. Sekitar 2,5 kali lebih besar daripada Nepal modern, membentang di seluruh pegunungan Himalaya, dan karena itu menjadi pemasok satu-satunya bagi seluruh air yang mengalir ke India. Jadi posisinya, daya tawarnya Nepal itu sebenarnya sangat-sangat baik pada waktu itu. Cuman datanglah kemudian Inggris, merecoki begini dan begitu, bikin ketegangan dan kerusuhan dan sebagainya, dan kemudian datanglah India yang bahkan lebih buruk daripada Inggris. Nah, seperti yang dijelaskan tadi, India itu memiliki kepentingan yang sangat besar terhadap Nepal, karena walaupun mereka secara politis memang terpisah, tetapi air-air yang ada di India semuanya tuh berhulunya di Nepal. Jadi orang India tuh berpikir bagaimana caranya untuk bisa mengamankan kepentingannya dari
ancaman-ancaman Nepal, maka mereka mulai menggerogoti wilayahnya sedikit demi sedikit, sehingga dari yang awalnya 3 kali lipat berubah menjadi seperti yang sekarang, sisanya berubah menjadi wilayah teritori India gitu, dan sebagainya. Dan kemudian yang lebih buruknya lagi adalah pemerintahan Nepal itu harus dalam tanda kutip disetujui oleh pemerintahan India. Nah, itulah yang diharapkan India dari Nepal. Dan India memiliki peluang yang jauh lebih besar untuk mewujudkan impiannya itu. Karena apa? Karena wilayah Nepal tuh ada di pegunungan. Dan untuk masuk ke Nepal, mau lewat darat, mau lewat laut, mau lewat udara, tidak bisa tidak. Hanya bisa melalui 2 negara, India dan Cina. Kita gak bisa dagang sama orang Nepal kecuali lewat udara India, lewat laut India, lewat darat India. Begitupun lewat Cina juga sama seperti itu. Nah, karena itu, maka India itu berusaha untuk mengisolir semua wilayah yang di Nepal itu. Perdagangan apa semuanya harus dimonopoli sama orang India. Begitu. Orang Cina sebenarnya juga ada langsung berbatasan dengan Nepal, cuman orang Cina relatif tidak memiliki ambisi sebesar itu. Karena orang Cina fokusnya adalah ke Tibet gitu ya. Ya karena kesamaan budaya atau yang semacam kedekatan budaya gitu ya, kedekatan rasa dan sebagainya, Nepal itu kan ke India. Makanya India tuh habis-habisan di situ. Nah, itulah yang menyebabkan akhirnya kerajaan Nepal itu menjadi kerajaan yang sebenarnya kosong itu, susah untuk berkembang, dikurung. Ekonominya tidak bisa berkembang karena dikurung. Mau berdagang sama Indonesia, berdagang sama Amerika, mau berdagang apa, harus lewat India, harus minta izin sama India, begitu kan? Nah, cerita berlanjut pada tahun 1949, mahasiswa-mahasiswa Nepal di Kalkuta, India itu mendirikan sebuah partai komunis Nepal. Nah, partai komunis Nepal inilah yang menjadi sangat besar, menjadi sangat dominan, dan sama seperti partai komunis yang lain, mereka bertujuan untuk merebut negara untuk diserahkan kepada rakyat, dari kerajaan harus diserahkan kepada rakyat, kemudian tidak akan ada feodalisme, tidak boleh ada monarki, dan tidak boleh ada kapitalisme, begitu kan? Nah, kelompok komunis ini itu begitu kuatnya, sampai akhirnya pada tahun 1951 mereka melakukan pemberontakan pada kerajaan dan memaksa kerajaan itu untuk membagi kekuasaannya, untuk membuka parlemen dan memberikan jatah DPR itu untuk orang-orang komunis. Tahun 1960-an sampai sekian, raja balas dendam, menyerang orang komunis dan akhirnya menguasai Nepal lagi secara absolut. Tapi tahun 1990 itu orang-orang komunis kembali dan menghancurkan kerajaan. Kerajaan Nepal itu hancur pada waktu itu, diserang oleh orang-orang komunis. Kerajaannya dihancurkan, rajanya dibantai, keluarganya dihabisi, disisain 1 orang. Ya, kayak Sasuke gitu lah, disisain 1 orang untuk menjadi boneka bagi kekuatan komunis. Kenapa orang komunis itu begitu kuat di Nepal? Fun fact-nya, ini lucu, ironi, tapi fakta gitu ya. Kekuatan dari Partai Komunis Nepal itu disokong dari India, bukan dari Cina. Jadi Cina komunis, India liberal. Pada waktu itu pun India itu liberal gitu. Tapi India menyokong Partai Komunis Cina. Karena apa? Punya kepentingan yang sama, yaitu kerajaan Nepal tidak boleh berdiri. Sebab kalau Raja Nepal berdiri, biasanya dia ribut sama India. Nah, karena mereka punya sama-sama kepentingan untuk menggulingkan monarki, maka dibiayailah orang-orang komunis itu dan akhirnya berkuasalah di Nepal. Nah, Raja Nepal yang dari keluarganya sisa terakhir itu harus berkhidmat kepada India. Bahkan sampai sekarang, penguasa-penguasa Nepal itu harus dalam tanda kutip diangkat atas seizin India. Sebegitu mengerikannya. Nah, luar biasanya adalah setelah orang-orang komunis itu berhasil menggulingkan kerajaan, kemudian menguasai pemerintahan, komunisnya pecah antara Maois yang radikal dengan Leninis yang cenderung lebih terbuka. Nah, perdebatan di antara mereka akhirnya menghasilkan Partai Komunis Mao dan Partai Komunis Lenin. Nah, 2 ini sekarang menjadi oligarki besar di Nepal. Nah, kita mulai langsung pada cerita yang sekarang ya, yang lagi aktual.
Di Nepal sekarang itu ada banyak sekali partai. Di antara partai-partai yang banyak itu ada 3 yang membentuk oligarki besar. Pertama, Partai Kongres Liberal. 2, Partai Komunis Maois, komunis. 3, Partai Komunis Leninis, itu juga adalah komunis. Nah, yang berkuasa sekarang itu adalah Leninis berkolaborasi sama Partai Kongres untuk membangun pemerintahan dan DPR yang sekarang. Jadi, Perdana Menteri yang sekarang itu dari Partai Kongres, sedangkan presidennya itu berasal dari Partai Komunis. Nah gitu. Kemudian tentaranya dari mana? Dari partai politik juga. Kemudian polisinya dari partai politik juga. Kemudian jaksanya dari partai politik juga. Semuanya dari partai politik. Jadi semuanya itu dikuasai sama oligarki itu. Sama kelompok itu saja, elitnya tuh itu saja. Jadi mereka tuh berkuasa tuh ya untuk mereka saja. Udah mah korup, udah mah bejat, mereka benar-benar komunis. Kemudian mereka menguasai semuanya untuk diri mereka sendiri. Dan kemudian yang lebih buruknya lagi adalah mereka kemudian membagi kekuasaan itu dengan India. Nah, itu 2 partai yang berkuasa, yang sekarang yang update banget ya, yang sekarang yang berkuasa itu adalah Partai Kongres dan Partai Leninis gitu, yang koalisi itu. Nah, satu partai oligarki yang lain yang kuat, yang sama korupnya, sama bejatnya, sama kejamnya, bahkan yang paling kejam di antaranya ketiganya. Jadi Partai Mao ini yang paling radikal. Nah, Partai Mao yang sekarang itu ada di luar koalisi, mereka menjadi oposisi. Nah, mereka tuh yang suka nunjukin betapa buruk, betapa jeleknya pemerintahan koalisi dan sebagainya, begitu. Nah, karena Nepal sekarang dikuasai oleh oligarki yang tertutup, yang komunis, yang tidak bisa membiarkan orang-orang Nepal itu untuk bercerita kemana-mana dan sebagainya. Nah, orang-orang Nepal tuh sekarang nggak punya harapan. Pemuda-pemudanya tuh nggak punya harapan. Kalau mereka mau maju harus keluar negeri. Maka sumber informan saya itu sampai mengklaim 30% dari penduduk usia produktif di Nepal itu adanya di luar negeri. Sebab kabur aja dulu gitu. Sebab kalau di negaranya nggak ada kesempatan. Ada perusahaan-perusahaan besar? Enggak. Kan penguasanya komunis. Harus dimiliki negara. Kalaupun ada perusahaan cepat bangkrut, di PHK. Gaji kecil, utang gede. Kesenjangan tentu gede. Bahkan kemiskinan itu dilaporkan 20%. Kalau pengakuan 20% itu udah gede banget. Kan di Indonesia juga yang kayak gini ya. Kemiskinannya tuh ngakunya tuh 9% gitu kan. Nah, ini di Nepal ngakunya 20%. Artinya angkanya yang asli mungkin jauh lebih besar daripada itu. Nah, itu kondisi Nepal sekarang itu. Kalau mau dagang, mau apa susah, harus lewat India. Mau bikin perjanjian dagang dengan orang luar negeri juga harus lewat India, dikontrol ketat sama India, kemudian nyari kerja susah karena komunis. Udah segala rupa nih kayak gitu, pemerintahnya bener-bener korup. Dan yang lebih buruknya lagi adalah pemerintah yang korup itu doyan flexing. Oh iya, itu di media-media keluarga-keluarga pejabat itu, ya ampun, mobilnya mewah, rumahnya mewah, dan sebagainya. Nah, inilah yang akhirnya menciptakan kebencian yang mengakar dari rakyat pada pemerintah. Dan itulah yang akhirnya memicu demonstrasi. Dan ingat, demonstrasinya bukan hanya sekarang. Bahkan ketika saya bertemu dengan informan tadi pun, itu sejak saya ketemu sama dia tahun 2020-an, tahun 2019-an, itu dia sudah nunjukin betapa besarnya demo di Nepal itu, tapi gak ada yang tahu. Mau ada pembantaian sebesar apa, ada tragedi sebesar apa, dunia tuh gak ada tahu kalau misalkan soal itu. Karena dikunci, kan komunis. Karena dikunci media-media mereka itu, gitu. Nah, sekarang bobol, keluar semua. Kenapa? Karena pemerintahnya digulingkan sama rakyat. Nah, apa yang menyebabkan rakyat sekarang Nepal itu berdemonstrasi? Coba cek berita-berita yang beredar sekarang. Di Detik, di mana, itu menjelaskan dipicu oleh ditutupnya platform-platform media digital. 23 biji berapa gitu ya, 26 ditutup katanya. Itu dianggap pemicunya. Bukan. Kejadiannya sebenarnya seperti ini. Demo terjadi terus-terusan. Nah, demonstrasi itu kan pakai platform media. Yuk, kapan kita demo lagi, di mana tempatnya, susunan agendanya apa, aspirasi kita apa, visi kita apa. Itu kan kontakannya pakai media. Nah, pemerintah tahu dan malas di demo terus, makanya diblok.
Gitu. Nah, karena di blok, maka si rakyat itu yang udah koordinasi udah apa, tapi gak bisa ngontak lagi, sekalian aja bablas keluar gitu. Nah, inilah yang akhirnya memicu rangkaian kekerasan. Siapa yang memicu rangkaian kekerasan? Demonstran? Bukan. Nah, ini kesalahan media lagi yang dipelintir sama pemerintah komunis di Nepal itu. Ternyata yang memberontak kepada Nepal, pemerintahnya, itu bukan demonstran, tapi siapa? Yang menungganginya. Jadi demonstran di sana juga ada terdiri dari banyak faksi, termasuk ada Ferry Irwandinya ala Nepal tuh ada yang seperti itu, yang wah kita ditunggangi, berhenti dulu lah gitu ya, cooling down dulu, itu ada yang seperti itu. Nah, ketika demonstrannya mundur, ditunggangi, nasi penunggang ini yang maju, yang menciptakan kerusakan, kebakaran, kemudian serangan dan penjarahan terhadap rumah-rumah pejabat dan sebagainya. Mereka, siapa mereka? Nah, ini A1. Jadi maksudnya kalau di Indonesia saya tidak sebut namanya, tapi kalau misalkan di sana di Nepal saya berani sebut ya, itu adalah Prachanda Dahal. Nah, dia tuh punya banyak nama banget, tapi dia kita sebut namanya adalah Prachanda Dahal. Siapa dia? Ketua Partai Maois yang oposisi tadi itu. Jadi ketua partai oposisi itu menggalang kekuatan partainya untuk menunggangi demonstran, dan ketika demonstran ingin menyuarakan suaranya, kritiknya, dia malah ingin menghancurkan pemerintahan koalisi agar dirinya bisa naik. Gitu. यो सब खेल चाहिँ प्रचण्डको र छैन। यो फोटो हेर्नुहोस्, जो मान्छे चाहिँ झण्डा लिएर उभिराखेको छ त्यो मान्छे चाहिँ यो माओवादीको कार्यकर्ता रहेछ। अनि त्यसपछि प्रचण्डले चाहिँ रविलामी छानेलाई भेट। Jadi terminal dibakar, halte dibakar, kemudian gedung parlemen dibakar dan sebagainya, itu pelakunya bukan demonstran. Sama kayak di Indonesia, pelakunya bukan demonstran, tapi perusuh yang sebenarnya ditunggangi oleh Partai Komunis Maois gitu, sama si Prachanda itu. Dan Prachanda itu juga sebenarnya sudah biasa melakukan, karena dulunya waktu menggulingkan pemerintahan kerajaan itu juga dia menghalalkan segala cara. Jadi sekarang juga dia menghalalkan segala cara. Jadi kejamnya tuh luar biasa. Dan ada yang tidak lagi disebutkan oleh media. Yang ketiga yang tidak disebutkan media dan media tidak tahu itu adalah gini, kan terjadi pembakaran terhadap gedung parlemen, terhadap rumah-rumah pejabat dan sebagainya gitu, bahkan ada pejabat yang diarak dan sebagainya gitu ya. Itu bukan hanya dilakukan oleh Partai Maois, tapi dibakarnya di situ tuh karena di situ ada data-data koruptor dan data-data korupsi di Nepal selama ini yang dilakukan oleh semua partai politik oligark yang berkuasa. Jadi ayo rusuh, kita bakar. Nah, padahal yang dibakar ada sekalian dokumen-dokumen korupsinya. Begitu. Pinter banget ya? Ya, begitu. Nah, lalu apakah benar demonstrasi dari rakyat Nepal itu terinspirasi dari Indonesia pakai bendera One Piece? Iya, itu benar. Tapi, nah ini ada fun fact-nya lagi yang mungkin bikin Baraya kaget. Fun fact-nya adalah walaupun mereka terinspirasi dari Indonesia, sebenarnya Indonesia juga terinspirasi dari negara-negara lain. Jadi sebelum kejadian di Indonesia, sebelum kejadian di Nepal, ada banyak negara-negara yang terjadi demonstrasi kerusuhan dengan pola yang sama atau mirip sekali. Saya sebutkan satu-satu ya. Kerusuhan Tunisia tahun 2010. Kemudian kerusuhan Chili tahun 2019. Kerusuhan Sri Lanka tahun 2022. Kemudian ada kerusuhan Iran, Ekuador, kerusuhan Peru, itu semuanya tahun 2022. Kemudian kerusuhan Bangladesh tahun 2024, Indonesia tahun 2025, dan Nepal juga tahun 2025. Sekarang Baraya cek, sekarang Baraya googling, itu mereka semua memiliki kesamaan skema, bahkan pola yang sama. Satu, pemerintah korup, pemerintah flexing, dan rakyat marah gara-gara pemerintah flexing. Itu yang pertama. Kemudian ada yang demo itu, demo awal itu ada yang meninggal. Satu atau beberapa orang itu ada yang meninggal. Nah, gara-gara ada yang meninggal itu memicu demonstrasi yang bahkan jauh lebih besar lagi. Kemudian yang ketiga itu demonstran ditunggangi. Kemudian penunggang membakar halte, stasiun, kantor pemerintah, dan kantor polisi. Itu pasti yang dibakar. Di 9
kerusuhan yang tadi saya sebut, itu bangunan itu semuanya pasti diam di jarak. Kemudian penunggang juga menyasar dan mencari pejabat pemerintah. Itu rumahnya ada yang diduduki, ada orang yang diarak dan sebagainya, pokoknya disasar seperti itu. Kemudian di sana ada orang yang mulai sadar bahwa diri mereka itu ditunggangi, dan karena itu demonya reda, yang lanjut itu adalah para perusuhnya. Dan kalau setelah itu kerusuhan reda, kemudian saham mulai membaik, dan tiba-tiba ada pihak yang nyerokin saham. Nah itu kejadian-kejadian yang di berbagai kerusuhan kok sama semuanya seperti itu. Tapi kalau misalkan Baraya kurang percaya, silahkan googling. Yang di Tunisia, siapa orang yang meninggal itu, ada Muhammad Bau Jaji, yang Bau Jiji itu ya, yang membakar dirinya sendiri gitu. Kemudian di Nepal juga ada yang 19 orang itu yang demonstran ditembak sama peluru dan sebagainya, dan kemudian memicu yang lebih besar lagi, kemudian ditunggangi dan sebagainya. Itu polanya sama persis. Cuman hebatnya di Indonesia mah agak lebih baikan lah. Tapi yang jelas di seluruh dunia terjadi yang seperti itu. Nah, apakah itu sebuah kebetulan, kesamaan fenomena gara-gara berakar dari masalah yang sama? Saya punya jawabannya, tapi ya kita bisik-bisik tetangga aja lah. Nanti kita ngobrol dalam acara Sirarium. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.